Apa kabar, Ibu? Tamong senja ini indah sekali. Aku harap Ibu baik-baik saja seperti aku yang terus menikmati alur hidup di negeri indah, bak serpihan surga yang jatuh ke bumi ini. Tamong tak seperti 25 tahun lalu. Meski aroma wilayah 3T masih membaui semua hembusan nafasku, Tamong menggeliat luar biasa mengantarku menua kini. Lihat, Ibu, gedung megah di batas negeri terbangun luar biasa. Di sini nanti menjadi pusat lalu lintas barang dan manusia yang akan menggerakkan roda perekonomian masyarakatnya. Begitu pula jalan-jalan lingkar yang semulus kasih dan doa Ibu selama ini padaku. Terus menjalar seakan hendak menyatukan Nusantara yang terpisah oleh lautan dan pulau. Ada banyak kabar yang hendak kukabarkan kepadamu. Bahwasannya, ketakutanku dulu itu memang tak terbukti. Masih ingat kan kau? 1 Juli 1998 merupakan hari yang mengharukan. Karena pada hari itu, aku diterima sebagai calon pegawai negeri sipil, sebagai seorang guru di Sekolah Dasar Negeri 27 Merendeng, Kecamatan Seluas, Kabupaten Sambas, yang kini telah menjadi wilayah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, akibat proses pemekaran. Jadi saya sangat bangga menjadi guru perbatasan itu karena tidak semua guru itu berjiwa guru. Ya. Saya merasa diri saya itu dibutuhkan oleh anak-anak yang sangat kekurangan guru di sini, dan tidak semua guru itu mau untuk bertugas di daerah-daerah yang sulit seperti ini. Salah satu kebanggaan saya bahwa anak-anak yang ada di sini itu bisa melanjutkan ke pendidikannya yang lebih tinggi, bisa berhasil, dan bisa membanggakan saya sebagai gurunya. Kepuasannya tadi, jadi saya merasa bahwa apa yang saya ajarkan kepada anak-anak itu menjadi orang yang baik. Ya. Beberapa anak murid saya menjadi guru, menjadi perawat, menjadi TNI, menjadi Polri. Itu kepuasan yang luar biasa bagi seorang guru yang tidak bisa dinilai dengan materi. Kini, aku telah menjadi seorang kepala sekolah di SD Negeri 3 Tamong. Sebuah nirwana kecil di bumi Sebalo yang kuceritakan di awal tadi. Ibu, kini aku menyadari kenapa tulusnya engkau melepasku ke sini. Dan aku bangga menjadi seorang pendidik. Mengapa? Ini kuceritakan padamu, Ibu.
Pendidikan merupakan pintu peradaban dunia. Pintu tersebut tidak akan terbuka kecuali dengan satu kunci, yakni seseorang atau sosok guru yang peduli dengan peradaban dunia. Itulah aku, yang setelah 8 jam perjalanan menyusuri sungai, aku mengenal tempat tugasku pada malam hari. Sebuah perkampungan terasing dari peradaban, tanpa listrik, hanya berteman jangkrik dan hati yang sunyi. Dalam hati terganggu resah. Ya Tuhan, sampai sebegini nasib diri ini. Semoga ada hikmah di balik semua rencanamu. Air mata pun tak terasa menetes. Sungguh, ini merupakan perjalanan yang panjang, sulit, dan berliku untuk sampai ke tempat tugas sebagai calon guru yang didatangkan dari Pulau Jawa. Kondisi ini sempat membuatku kecil hati, terdampar di negeri perbatasan ini. Tidur pun tak lagi bisa nyenyak. Dan maaf Ibu, aku putuskan menyerah. Ingin kembali ke tanah Jawa, meski akhirnya tanpa embel-embel panggilan seorang guru. Itu niatku besok pagi. Ibu, pagi itu doamu benar-benar membolak-balikkan hati ini. Panggilan Pak Guru menyadarkanku betapa pentingnya engkau mengirimku ke sini. Dan benar kata-katamu, pendidikan merupakan pilar utama kemajuan suatu bangsa. Maju mundurnya suatu bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Umpim Palayu Gambreng. Umpim Palayu Gambreng. Ibu, perjuangan itu ternyata berat, mengorbankan banyak konsekuensi dan logika hati. Kecamatan Siding yang terletak di perbatasan Indonesia-Malaysia merupakan salah satu daerah pedalaman, tertinggal, dan terpencil yang lebih populer dikenal dengan istilah daerah 3T. Medan perbukitan, tanah berlumpur jika hujan, adalah tantangan dan perjuangan yang aku dan rekan lainnya hadapi demi tekad mencerdaskan anak bangsa di berandamu yang konon katanya terpinggirkan. Dan disinilah aku ditempatkan. Semua rintangan itu kami hadapi dengan riang, senyum, dan kegembiraan. Termasuk yang sangat krusial,
yakni dihadapi pada kondisi infrastruktur sekolah yang belum memadai. Diperparah dengan tidak tersedianya ragam sarana dan prasarana. Jadi 2015 saya ke Tamong ini dalam kondisi sekolah yang kurang tertata baik. Karena selama 8 bulan itu memang tidak ada kepala sekolah. Jadi kepala sekolahnya masih PLH dan SK-nya adalah guru. Begitu saya ke sini, yang pertama saya merangkul semuanya. Merangkul bahwa kita satu keluarga, kita bangun sama-sama, kita tata sekolah ini bersama-sama. Pertama saya datang ke sini membeli genset untuk penerangan. Jadi rumah guru saya terangi. Nah, kemudian langkah yang kedua saya membenahi administrasi guru. Semua administrasi guru kami sama-sama benahi. Setelah administrasi selesai saya mencoba ke perpustakaan. Saya membuat perpustakaan dengan Pak Hendra Jati waktu itu selama hampir kurang 5 bulan. Saya berusaha dengan kawan-kawan untuk meningkatkan lagi ke fisik. Saya mencoba membuat proposal ke Dinas Pendidikan, Sekyu Bupati Bengkayang untuk merehab bangunan. Dan alhamdulillah dapat. Bangunan sekarang sudah layak, administrasi sudah mulai bagus, dan tahap berikutnya ini adalah sekarang lingkungan. Jadi kami masih menata lingkungan, supaya lingkungan sekolah ini menjadi lingkungan yang enak untuk dipandang, lingkungan yang nyaman, lingkungan yang tenang, bersih, dan kondusif untuk pembelajaran. Ini enggak, kami mau ke... Siapa itu? Tugas pertama sebagai seorang guru di kampung Meredeng menyadarkanku betapa hausnya anak-anak di batas negeri ini akan pendidikan. Tunas-tunas bangsa ini bukan sebagai orang yang terlupakan. Meski mereka juga tak ingin kusebut terabaikan, sebab dalam kesehariannya mereka ditinggal para orang tua bekerja di ladang yang pergi pagi, pulang petang. Otomatis, kamilah yang menjadi orang tua kedua mereka, yang harus mengajarkan mereka bertahan hidup melalui pondasi dasar kehidupannya, yakni pendidikan. Seorang guru yang baik dapat mengilhami harapan, menyalakan imajinasi, dan menanamkan cinta belajar. Semangat akan idiom inilah. Aku bertekad mengabdikan diriku di sini. Banyak yang kulakukan di sini, Ibu. Merubah mindset atau cara pandang para guru yang hanya berjumlah hitungan sebelah jari, mendorong semangat mereka untuk tetap bertahan demi membangun kecerdasan anak negeri. Mereka adalah tenaga honor yang lebih mencintai NKRI ini daripada kehidupan mereka sendiri.
melalui semangat bahwa tidak ada perbedaan dalam mendidik, aku mengedepankan derajat yang sama dengan mereka. Sesuai nasihatmu, Ibu. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Semangat itu memotivasi kami untuk bersinergi membangun peradaban pendidikan di kampung tapal batas ini. Termasuk upayaku meminta dukungan dari berbagai pihak agar memberikan guru yang mau mengabdi di wilayah penuh tantangan ini. Untuk memotivasi kawan-kawan guru, langkah yang pertama saya merangkul merumuskan masalah-masalah apa yang dihadapi. Kemudian menuliskan masalah-masalah itu secara runtut dari masalah yang kecil, yang sedang, yang berat. Nah, kita laksanakan dulu kira-kira masalah-masalah mana yang bisa diantisipasi, kemudian masalah-masalah mana yang perlu penanganan yang lebih luas. Intinya memotivasi kawan-kawan itu memang dari hati ke hati. Jadi saya sebagai kepala sekolah itu tidak merasa pimpinan di sini. Tapi saya merasa kepala sekolah adalah rekan kerja, bahkan mungkin bisa dibilang abang untuk adik-adik guru yang masih junior. Nah, itu yang saya laksanakan untuk memotivasi kawan-kawan guru. Ibu, perjuangan itu memang tanpa akhir dan tidak akan pernah berhenti. Engkau tentu tahu bahwa cikal bakal penerus negara yang ada di kawah candera di mukanya negeri ini. Dengan segala keterbatasan mereka, tetapi semangat dan cinta tanah air tak pernah luntur. Tak pernah ku dengar sedikit pun mereka mengeluh. Ya, dari sini Ibu, telah banyak mutiara-mutiara pengharum bangsa lahir yang tersebar di seluruh ranah pertiwi. Hingga guru yang kembali mengabdi di tanah luhurnya ini muncul. Sungguh luar biasa indahnya semangat mereka. Inilah bukti kecintaan mereka pada tanah air. Kami sangat berterima kasih kepada beliau karena dengan begitu semangat beliau yang jauh, namun beliau masih sanggup untuk bertahan di daerah seperti ini. Ibu, ku yakin engkau belum lelah mendengarkan ceritaku ini. Percayalah, telah aku wakafkan jiwa raga ini untuk mengabdi di batas negeri. Aku tak pernah mengharapkan penghargaan apapun, meski negara memanggilku ke istananya. Bagiku,
Penghargaan itu adalah perwakilan bagi seluruh pendidik yang ada di pelosok negeri dan di wilayah 3T. Merekalah pejuang yang sering tak terdengar di masa kini. Sebuah prinsip hierarki kehidupan ditanamkan di sini, bahwa kemiskinan bukan alasan untuk seseorang menjadi bodoh. Bagi diri saya sendiri itu hanya kepuasan batin saya. Dan saya sebetulnya ini mewakili, bukan saya yang sebetulnya mendapat guru berdedikasi tingkat nasional, tapi seluruh guru di Kecamatan Siding. Saya hanya mewakili kawan-kawan yang luar biasa mengembangkan pendidikan dan sebagainya sebagai guru berdedikasi. Semoga mimpi-mimpi untuk memajukan pendidikan di daerah pedalaman terus tumbuh. Dan semoga guru-guru muda yang membaca tulisan ini tersentuh untuk meneruskan cita-cita kami membangun peradaban di daerah pedalaman. Sebuah mimpi dan cita-cita yang jarang terlintas di pikiran banyak orang. Saya termotivasi dari kawan-kawan guru di Siding yang begitu gigih berjuang memajukan generasi-generasi bangsa yang ada di pedalaman ini untuk setara dengan kawan-kawannya yang ada di kota, supaya memang sumber daya manusia yang kita punyai di negara ini sama dan akan berimbas kepada percepatan pembangunan di daerah-daerah yang terpencil, sehingga pemerataan ekonomi itu akan baik. Begitulah Ibu, cerita rindu dari anakmu dari desa Tamong. Sekolah di atas awan, khusus padamu di hari ulang tahunmu, Ibu Pertiwiku.